Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Zahratul Syamsi dengan NIM A1C022124. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin terkait dengan sistem pengendalian manajemen sebagai tugas ujian tengah semester. Untuk soal nomor 1 itu, apa perbedaan antara teori manajemen klasik atau universal dan teori manajemen kontingensi? Serta apakah efek yang ditimbulkan dari keduanya terhadap topologi perkembangan dari pengendalian manajemen. Jadi yang pertama itu, apakah perbedaan antara teori manajemen klasik atau universal dan teori manajemen kontingensi? Teori manajemen secara universal atau klasik adalah suatu teori yang muncul pada abad ke-19 sampai awal abad ke-20 sebagai bentuk responsibilitas terhadap adanya revolusi industri yang terjadi pada masa itu. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Frederick W. Taylor yang beranggapan bahwa manusia itu adalah makhluk yang logis dan rasionalitas sehingga bekerja adalah sesuatu yang mereka harapkan. Kemudian teori ini menekankan kepada efisiensi, rasionalitas, dan pembagian sistem kerja secara hierarkis, sehingga teori ini lebih menekankan kepada suatu struktur yang formal sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebelumnya. Teori selanjutnya yaitu teori kontingensi, yaitu adalah teori yang muncul akibat adanya ketidakpuasan dari teori yang sifatnya universal atau klasik tadi. Sebelumnya, teori klasik atau teori universal lebih menekankan kepada efisiensi, efektivitas, dan pembagian kerja sesuai dengan kesamaan bakat dan minat. Akan tetapi, pada teori kontingensi lebih menekankan kepada situasi atau kondisi suatu organisasi sehingga pemimpin organisasi itu dituntut untuk berlaku atau bertindak sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Selain itu juga, teori kontingensi ini bisa dipengaruhi dari beberapa faktor dari luar seperti lingkungan, kemudian teknologi, sosial budaya, dan lain-lain sehingga diharapkan suatu kelompok atau organisasi bisa beradaptasi dengan cepat berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Berdasarkan penjelasan yang tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya teori klasik lebih menekankan ke arah pembagian kerja yang jelas secara hierarkis sesuai dengan kesamaan bakat dan minat dari pekerja tersebut sehingga suatu efektivitas dan efisiensi kerja dapat tercapai dengan baik. Sedangkan dalam teori kontingensi lebih menekankan ke arah situasi dan kondisi suatu organisasi sehingga diharapkan pemimpinnya dapat melihat bagaimana situasi dan kondisi yang terjadi dalam organisasi tersebut sehingga ia bisa bersikap yang sebaik-baiknya untuk mengatasi masalah tersebut atau dalam kondisi tersebut. Lalu, apa sih dampak dari perkembangan teori-teori ini terhadap tipologi perkembangan sistem pengendalian manajemen suatu organisasi? Yang pertama, akan muncul berbagai paham atau berbagai aliran pemikiran tentang teori-teori yang ada dengan sistem pengendalian manajemen. Sebagai contoh, jika kita berkaca atau jika kita menggunakan teori manajemen klasik atau universal sebagai acuan kita, maka kita akan lebih menekankan ke arah pembagian kerja secara hierarkis agar tercapai tujuan yang sudah kita tetapkan secara efektivitas dan efisien. Sedangkan jika kita berkaca atau jika kita menggunakan teori manajemen yang bersifat kontingensi, maka kita akan lebih melihat ke arah situasional sehingga pemimpin dapat bertindak sesuai dengan situasi yang ada. Dalam teori kontingensi atau teori yang bersifat situasional akan menimbulkan pengendalian yang bersifat organik, yang dimana pengendalian ini diharapkan mampu bersifat fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan yang ada sehingga suatu organisasi diharapkan mampu untuk menyesuaikan dengan situasi atau kondisi serta perubahan yang ada dalam lingkungan tersebut. Dikarenakan kan tadi juga sudah dijelaskan bahwa teori manajemen kontingensi ini bisa dipengaruhi dari luar seperti dari lingkungan, dari teknologi, dan dari lain-lain. Sedangkan untuk teori yang sifatnya klasik atau universal tadi yang sudah ditetapkan berdasarkan hierarkis dan berlandaskan pada aturan formal yang ada akan menimbulkan suatu
pengendalian yang sifatnya birokratis, sehingga pelaksanaannya pun akan dilaksanakan secara hierarkis dan dengan aturan yang formal. Lalu untuk soal selanjutnya, yaitu bagaimana peran atau posisi komunikasi di dalam suatu organisasi dan bagaimana urgensi komunikasi tersebut terhadap pengendalian manajemen. Jadi, kita mulai dari pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu pertukaran informasi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Jika di dalam organisasi tersebut tidak ada komunikasi yang baik atau tidak ada pertukaran informasi yang baik antar individu yang satu dengan yang lainnya, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal. Karena seperti yang kita ketahui, komunikasi adalah bisa dibilang komunikasi adalah segalanya di dalam suatu organisasi. Kita ambil contoh organisasi kemahasiswaan atau ormawa, organisasi mahasiswa. Jika di dalam organisasi mahasiswa tersebut komunikasi antar individu yang satu dengan individu yang lain berjalan dengan baik atau dilakukan dengan baik, maka organisasi tersebut akan berjalan dengan baik pula sesuai dengan apa yang sudah diharapkan, seperti apa yang kita harapkan juga bersama. Akan tetapi, jika suatu komunikasi di dalam organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik, maka organisasi itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Chandra Wijaya dan kawan-kawan pada MTS Al-Ikhlas Sidodadi Ramunia, menyebutkan bahwa komunikasi adalah hal yang paling penting dalam suatu organisasi, dan pemimpin harus mempunyai kemampuan yang baik dalam berkomunikasi. Komunikasi di sini bagi pemimpin berperan sebagai alat preventif dan represif dalam mengelola suatu organisasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa posisi atau peran komunikasi dalam suatu organisasi dan urgensi komunikasi dalam pengendalian manajemen itu sangatlah penting, karena dengan adanya komunikasi yang baik, maka pengendalian internal suatu organisasi itu juga akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi untuk soal yang terakhir, yaitu jelaskan secara rinci model pengendalian manajemen yang sudah dipelajari. Jadi pengendalian manajemen itu sendiri adalah bagaimana cara manajer untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau segala aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya. Ada 3 model sistem pengendalian manajemen, yaitu yang pertama, sistem pengendalian manajemen umpan balik tunggal, kemudian sistem pengendalian manajemen umpan balik ganda, dan sistem pengendalian manajemen umpan balik majemuk. Yang dimana ketiga sistem pengendalian ini ditentukan oleh besar tidaknya suatu organisasi itu sendiri, kemudian kompleks tidaknya suatu organisasi itu sendiri. Selain itu juga, manajer dapat menerapkan 4 fungsi manajemen dalam sistem pengendalian manajemen itu sendiri. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada actuating, dan yang keempat ada controlling atau biasa disingkat dengan POAC. Planning adalah proses perencanaan suatu program kerja yang akan dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Kemudian yang kedua ada organizing, yaitu mengelompokkan mulai dari sumber daya alam, sumber daya manusia yang akan digunakan ke dalam satu kesatuan yang sama. Kemudian yang ketiga itu ada actuating, yaitu bagaimana kita mengimplementasikan atau merealisasikan apa yang sudah kita rencanakan di awal. Dan yang terakhir itu ada controlling, yaitu bagaimana kita memonitoring atau melihat sudah sejauh mana ataukah sudah sejauh apa perkembangan dari planning yang sudah kita susun dari awal. Apakah ada yang emang harus diubah atau akan tetap dilanjutkan seperti itu. Selain itu juga, controlling berfungsi sebagai bahan evaluasi dari kinerja yang sudah kita lakukan agar kedepannya kita tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.